Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-Qur'ana fi syahril mubarak hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Baik, jamaah semua. Kita sudah membahas tentang al-aqidah dan al-mujahadah di dua pertemuan yang telah lalu. Di kesempatan ini kita akan masuk ke dalam al-akhlaq, Sebagai pengantar dari kesempatan kita di hari ini, saya ingin mengutip dulu pertama apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Minhaj Qasidin, di mana kitab Mukhtasar ini jamaah semua adalah kitab yang disarikan dari kitabnya Al-Imam Ibnul Jauzi Minhajul Qasidin, dan kitab Minhajul Qasidin adalah kitab yang diringkas, yang diteliti ulang dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkata, qad arafta anna al-i'tidala fis suluk anna al-i'tidala fil akhlaq huwa sihhatun fin nafsi wa anna al-maila 'anil i'tidal huwa saqamun wa maradun. Qad arafta, sungguh engkau telah mengetahui annal i'tidala fil akhlaq, bahwasannya seseorang yang bersikap lurus, bersikap tengah di dalam akhlaknya adalah sebagai penanda bahwa jiwanya itu sehat, bahwa hatinya itu sehat. Wa annal maila anil i'tidal, dan sesungguhnya seseorang yang melenceng dari akhlaknya, dari perilakunya, enggak normal dari perilakunya, dari akhlaknya, adalah penanda bahwa jiwanya, hatinya sedang tidak sehat, sedang sakit. Ini sebagai penanda jamaah semua. Ada satu kisah, beberapa waktu lalu terakhir, saya kedatangan seorang klien, seorang mahasiswi psikologi, salah satu perguruan tinggi. Dia mengalami gangguan, jamaah semua, gangguan di dalam emosi dan perilakunya. Setelah bibinya bercerita latar belakangnya, apa yang dialami oleh mahasiswi ini, ternyata didapati perilaku atau akhlak yang dihadirkan oleh kedua orang tuanya tidak cukup baik, tidak cukup bagus untuk memberikan vibrasi kebaikan, untuk memberikan vibrasi perilaku yang positif untuk menjadi kudua bagi anak ini. Akhlak sang ayah sangat buruk, akhlak sang ibu juga tidak jauh berbeda. Inilah jamaah semua. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah sangat tepat adanya. Akhlak seseorang, perilaku seseorang dipengaruhi oleh jiwa dan hatinya.
bagaimanapun juga kondisi barangkali sang ayah atau ibu, ada sesuatu yang memang ada di dalam diri mereka. Sehingga nampak dalam perilaku sehari-hari ketika berhubungan dengan anaknya. Begitu juga sang anak ketika berperilaku kepada orang tuanya. Maka jemaah semua, sangat penting bagi kita ketika kita mau membentuk sebuah perilaku, ketika kita mau menghadirkan sebuah akhlak, maka titik poin paling penting adalah al-qalbu, titik poin paling penting adalah jiwa. Oleh karena itu, jamaah semua, baik Al-Imam Al-Ghazali maupun Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam bukunya, ya, beliau selalu menekankan tahzibul akhlak. Bagaimana memperbaiki akhlak dengan memperbaiki jiwa seseorang. Itu jamaah semua. Karena bagaimanapun juga akhlak itu sendiri jamaah semua, kalau kita lihat ya, akhlak itu sendiri apa? Majmu'atu sifatin nafsiyah. Akhlak itu sendiri adalah sekumpulan sifat-sifat yang ada pada jiwa seseorang yang dia muncul dalam bentuk perilaku. Ya. Dalam bentuk perilaku, akhlak juga adalah amalul insan, aktivitas manusia yang dihadirkan. Itu jamaah semua. Nah, maka tepatlah kalau kita lihat akhlak sebagai secara bahasa jamaah semua ya. Tepat kalau kita katakan, kalau menurut bahasa, akhlak itu adalah at-tabu atau as-sajiyah atau al-muru'ah. Artinya adalah akhlak itu temperamen, akhlak itu sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu akhlak. Baik itu akhlak yang buruk maupun akhlak yang baik. Kalau kita lihat dari segi bahasa. Sementara kalau dari segi istilah jamaah semua adalah majmu'atul mabadi wal qawaid. Sekumpulan pondasi dasar-dasar dan kaidah-kaidah al-munazzamah yang tersistem, yang tersusun dengan rapi, ya, lisulukil insani, untuk perilaku manusia, alladzi yuhaddiduha asy-syar'i, yang telah diberikan batasan oleh syariat, litanzimi hayatil insan, agar manusia dapat hidup dengan teratur, dengan baik, sesuai dengan akhlak yang telah Allah berikan, akhlak yang telah Rasul ajarkan. Itu akhlak. Jamaah semua. Nah, sekali lagi, akhlak yang dihadirkan oleh seseorang itu kemudian menjadi bagian daripada sifat dan wataknya. Menjadi satu hal yang melekat dalam diri kita. Islam datang untuk memberikan pondasi, memberikan kaedah-kaedah ini loh. Kalau Anda mau berakhlak. Oleh karena itu jamaah semua, timbul pertanyaan. Ketika seseorang memiliki temperamen, memiliki sifat, memiliki karakter keras, kasar, ya. Contohnya tadi yang saya sampaikan tadi, dengan anak sering ingkar janji, ya, cara bicaranya keras. Pertanyaannya kemudian, apakah akhlak ini akan hadir? Mengingat dan membimbing, atau ya terpuji dalam bersikap, mungkinkah? Apabila temperamen, apabila karakter, apabila sifat seseorang itu sudah terbiasa dalam hidupnya itu berkata kasar, berkata keras, merespon sesuatu dengan cara suuzon, dengan cara negatif, mungkinkah kemudian dia akan bisa bersikap positif dalam segala situasi? Mungkinkah kemudian dia akan terpuji dalam bersikap?
Mungkin gak? Ada yang bisa menjawab? Pak Dedi? Kemungkinan kecil. Ya. Seseorang ya yang kerap merespon sesuatu dengan cara negatif dan negative thinking. Mungkinkah dia akan merespon dengan positif? Itu sesuatu yang ada dalam diri dia, menjadi tabiat karakter dia. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah maupun kitab aslinya Al-Imam Ghazali menginformasikan kepada kita sesuatu yang sudah melekat pada kita, jamaah semua, yang sudah memang ada dalam diri kita, sesungguhnya itu bisa kita rubah. Itu bisa kita ubah dengan satu pola-pola tertentu. Maka beliau Ibnu Qudamah mengatakan ya, qabulul akhlaq litaghyirhi. Akhlak itu bisa dirubah dengan apa? Dengan merubah caranya. Dengan membangun sebuah pola baru. Jamaah semua. Akhlak bisa dihadirkan oleh orang yang memang punya karakter sudah negatif, punya sifat tabiat negatif, temperamennya negatif, dia bisa rubah, bisa dirubah. Mengapa? Karena katanya adalah al-akhlaq amrun muktasabun. Akhlak adalah satu perkara yang dia bisa diusahakan untuk bisa dirubah dalam diri seseorang. Inilah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Umar, kita tahu Umar Pak ya. Umar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Yang awalnya tidak senang dengan dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi seiring dengan jalan, seiring dengan dakwah dan akhlaknya Rasul SAW, akhirnya mereka pun berubah. Ini bagian daripada pembuktian bahwa akhlak itu bisa kita rubah jamaah semua. Termasuk juga ketika kita punya anak. Ketika kita punya tim dalam satu organisasi yang punya watak barangkali buruk atau negatif, bisa gak dirubah? Bisa. Dengan kita menghadirkan sebuah pola. Satu di antara pola yang bisa kita hadirkan adalah yang kemarin kita bahas. Mujahadah. Dengan bermujahadah. Itu jamaah semua ya. Nah, ini. Jadi akhlak Islam datang untuk memperbaiki perilaku manusia. Sifat apapun juga, temperamen apapun juga yang ada dalam diri manusia, itu bisa dirubah. Nah, Rasulullah Al-Quran datang, Sunan Nabi datang untuk memperbaiki. Oleh karena itu, jemaah semua, salah satu misi kenabian, selain daripada dakwah tauhid adalah bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Untuk memperbaiki akhlak. Dan jamaah semua, sekali lagi, akhlak yang dihadirkan selalu terikat dengan apa yang ada dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Oleh karena itu, wajarlah ketika Rasul mengucapkan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasul menghubungkan antara amalan hati, jiwa dengan perilaku. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah maupun Al-Imam Ghazali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Menghubungkan antara keimanan, amalan hati, qalbu dengan perilaku.
Bahkan Nabi pun mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina dalam keadaan dia itu beriman. Artinya hilang seketika itu juga. Lenyap atau berkurang. Maka jamaah semua, ya, penting bagi kita memperhatikan aspek dan menghubungkan antara akidah yang kemarin kita bahas dengan akhlak. Karena apa? Karena akhlak terkait dengan jiwa, akhlak terkait dengan iman, akhlak terkait dengan akidah, akhlak terkait dengan apa? Mujahadah. Maka jamaah semua, kalau kita bisa katakan seperti ini, akidah atau iman ini akan menghasilkan apa? Akhlak. Jamaah semua. Akan tetapi untuk menghasilkan akhlak dan akidah ini, satu di antara caranya adalah dengan al-mujahadah. Dengan mujahadah. Masih ingat Pak apa definisi mujahadah kemarin? Kemarin pada pekan yang lalu yang saya sampaikan apa mujahadah? Bersungguh-sungguh. Selain apa? Selain itu apa lagi mujahadah? Jaddun wa bazlu ghayati wus'ahi. Bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan satu tujuan. Ya kan? Itu mujahadah. Artinya untuk mendapatkan akidah as-sahihah, dia harus bermujahadah, harus mencari, harus belajar, dan harus meletakkan itu ke dalam dadanya. Kemudian untuk menghasilkan akhlak yang baik, maka dia harus bekerja keras. Bagaimana iman itu terkoneksi dengan perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Maka jemaah semua, di antara sifat orang-orang mukmin adalah dia pemaaf. Rasulullah punya sifat pemaaf. Jemaah semua. Ya, maka mudah bagi seorang mukmin, ya, untuk dia bisa mempraktekkan ini dengan izin Allah. Ketika seorang mukmin punya iman yang sahih, punya iman yang kuat, maka dia akan melakukan poin yang pertama, dia beradab dengan adabnya Rasul. Mengapa demikian? Karena bagi seorang mukmin dia paham, dia tahu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat suri teladan. Maka dia mengejar itu. Dia mencintai Rasul. Tapi kalau dia akidahnya rusak, hatinya sakit, bahkan mati, akan sulit jemaah semua. Akan sulit. Ya. Nah, kemudian juga termasuk yang kedua, mengajak dan membimbing dalam kebajikan. Seorang mukmin paham, mengerti, mengetahui bahwa Allah menurunkan surat Al-Asr kepada kita. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka paham bahwa surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita untuk saling memberikan nasihat dengan kesabaran dan dengan yang hak. Kalau tidak, maka mereka termasuk orang yang merugi. Mereka paham. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasul? Untuk siapa nasihat itu? Ad-dinun nasihah liman? Lillahi wa li rasulihi wa li ammatil muslimina wa amatihim. Din itu adalah nasihat, mereka paham. Maka jamaah semua, seorang mukmin yang hatinya tunduk kepada Allah, yang hatinya sehat, dia akan bersikap lembut, dia akan menerima kebenaran, dia akan berusaha bermujahadah untuk mengamalkan segala apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Sungguh mereka menjauh dari ucapan dan firman Allah karena mereka khawatir masuk ke dalam ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka paham, mereka tahu kalau mereka menyelisih Allah dan Rasulnya, apa dampaknya?
Ketika mereka menyisi Allah dan Rasulnya, apa dampaknya? Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan mereka akan apa? Akan disimpangkan, akan dibiarkan oleh Allah di dalam penyimpangan dan kesesatannya, sehingga mereka akan menjadi orang yang merugi. Sehingga kelak, na'udzubillah, mereka bisa menjadi menyesal. Sebagaimana penyesalan penduduk neraka, di mana mereka meminta 4 hal. Apa yang mereka minta? Masih ingat jamaah semua? Apa permintaan penduduk neraka? Ini yang pekan lalu hadir. Apa permintaan penduduk neraka? Apa, Pak? Apa, Pak? Permintaan penduduk neraka apa? Pertama apa? Keluarkan kami dari Rabbana akhrijna minha. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna, maka jika kami tetap dalam keadaan zalim setelah dikeluarkan, fa inna zalimun, sungguh kami benar-benar dalam keadaan sengsara. Masih ingat Pak, apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Qala khsa'u fiha. Allah berfirman, tinggallah engkau dalam keadaan hina di dalamnya. Wala tukallimun, dan janganlah engkau berbicara denganku. Itu ucapan Allah. Ya semua. Jangan sampai penyesalan itu kemudian berakhir di dalam penyesalan akhirat. Maka masih banyak kesempatan bagi kita jamaah semua untuk kita bisa apa? Memperbaiki diri kita. Maka ketika kita mau memperbaiki akhlak kita, paling tidak jamaah semua, dengan mujahadah ini kita bisa lakukan apa? 2 hal. Islahun nafs, perbaiki jiwa kita. Dengan kita memperbaiki jiwa kita, mentahzib akhlak kita seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, maka secara tidak langsung akan merembet kepada apa? Islahus suluk. Akan merembet menjadi perbaikan perilaku. Kalau hati kita sering dengki, kalau hati kita sering marah, apa reaksinya jamaah semua? Tentu kita akan respon negatif segala apa yang ada di luar kita. Tapi kalau kita memperbaiki kedengkian kita memperbaiki rasa marah kita, maka kita akan mampu memberikan respon yang positif kepada siapapun juga. Ini semua jamaah ya. Maka di dalam mujahadah, tahapannya adalah memperbaiki jiwa, diri, dan memperbaiki perilaku. Itu sudah secara otomatis tuh, paralel jamaah semua. Gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian apa sih yang membedakan antara pembentukan perilaku dan akhlak yang ada di dalam Islam dengan konsep luar atau konsep barat? Ada yang bisa menyebutkan? Kan banyak tuh Pak buku-buku barat pembentukan karakter building. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara akhlak kita kaum muslimin dengan mereka? Pak, bisa disebutkan Pak? Ada yang bisa bantu? Ada Mas Sugeng? Apa Mas Sugeng? Yang menjadi perbedaan pembentukan karakter building orang-orang barat dengan akhlak, pembentukan akhlak perilaku positif menurut Islam. Saintis banget. Iya.
Iya, percobaannya pakai apa Pak? Anjing ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Sugeng, saintis. Iya. Maka jamaah semua, satu yang membedakan antara kita dengan barat adalah apa Pak? Rabbaniyatul masdar. Konsep akhlak kita Pak, akhlak di tempat kerja, akhlak dalam jual beli, adab dalam jual beli, akhlak dalam kehidupan sosial, semuanya berada dalam lingkup syariah. Nas-nasnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu satu yang membedakan kita dengan mereka. Basicnya bukan hanya berbasic eksperimental atau eksperimen, tapi nusus syar'i. Ini yang menjadi guidance kita, ini menjadi pegangan dan panduan kita. Pertama. Yang kedua Pak, yang membedakan mereka dengan kita adalah asyumuliyah wat takamul. Paripurna dan menyeluruh. Islam menghadirkan konsep akhlak yang sempurna. Islam menghadirkan konsep adab yang sempurna. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Ketika dia bangun tidur, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ketika dia mau masuk kamar mandi, dia pakai kaki kanan, kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan, seraya berdoa. Ketika dia membuka aurat, dia berdoa. Ketika dia mau makan, dia berdoa. Ketika dia mau pergi, keluar, dia berdoa. Ketika dia mau masuk ke dalam masjid, dia berdoa. Ketika dia berwudu, dia berdoa. Setelah wudu, dia berdoa. Ketika dia masuk, bahkan ketika dia masuk ke kuburan, makbaroh, apa adabnya? Sendal itu dilepas, kita telanjang kaki, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Indahnya. Pertanyaannya, apa diajarkan di barat? Gak ada ceritanya. Ini Islam Pak. Asyumul wat takamul, sempurna. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Dari mulai berakhlak kepada orang yang hidup sampai berakhlak kepada orang yang mati, sampai berakhlak kepada orang yang ada di alam kubur. Di kuburan. Diatur oleh Islam. Dan yang ketiga, jemaah semua. Di antara hal yang membedakan kita dengan mereka adalah at-tawazun. Kita itu seimbang. Ya. Benar-benar seimbang. Bukan hanya aspek akhirat, bukan hanya aspek yang mengurus antara dia dengan Robnya, tapi juga mengurus hubungan antara sesama kita. Bahkan dalam masalah piutang Pak, piutang ada ayat khusus satu di dalam surat Al-Baqarah, satu halaman. Bukankah itu adab dalam muamalah? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian itu satu sama lain saling berhutang, faktubuhu, maka catatlah. Itu adab. Masya Allah. Jadi tawazun jamaah semua. Islam menghadirkan keseimbangan di dalam berakhlak. Ya. Nah, ini jamaah semua. Dari mulai definisi, dari mulai istilah, dari mulai keterhubungan antara akhlak dengan akidah, dengan jiwa, kemudian ciri-ciri atau kekhususan akhlak dibandingkan dengan agama yang lainnya, ya. Kemudian bagaimana seorang muslim, seorang mukmin yang punya akidah yang sahih, akidah yang benar, itu mudah insya Allah di dalam berakhlak. Kenapa? Karena mereka sadar dan mereka menyadari ini adalah bagian daripada apa yang Allah hadirkan. Baik, demikian jamaah semua tentang akhlak ya di kesempatan hari ini ya. Kata kuncinya adalah akhlak terkoneksi erat dengan jiwa dan akidah. Akhlak dihadirkan dengan cara kita menghadirkan mujahadah. Mujahadah dihadirkan untuk memperbaiki akhlak dengan cara islahun nafs, memperbaiki jiwa, dan islahus suluk, memperbaiki perilaku. Dan ini dilakukan secara paralel berkesinambungan. Dan bagi seorang mukmin, jamaah semua,
insya Allah akan mudah mengaplikasikan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mengapa? Karena itu bagian daripada hal yang tidak bisa lepas dalam diri mereka. Baik, demikian dari saya jemaah semua. Masih ada waktu? Oh, sudah habis ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk sesi berikutnya saya akan bahas tentang al-awaik. Ya, penghalang-penghalang seseorang untuk bisa berakhlak dan bermujahadah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli ya kejiwaan, para ahli di dalam pembentukan perilaku. Demikian dari saya, terima kasih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.